Shalom, perkenalkan nama saya Marleni Rosalianda Pahuda dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba, program studi pendidikan biologi. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk mengikuti lomba video pembelajaran yang diadakan oleh Asosiasi Mahasiswa Pendidikan Biologi, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Tujuan pembelajaran pada video kali ini ada 4. Yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi apa saja alat-alat yang terlibat dalam sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua, kalian dapat menganalisis bagaimana struktur dan fungsi dari alat-alat tersebut. Yang ketiga, kalian dapat mengurutkan sistem pencernaan pada manusia. Yang keempat, kalian dapat membedakan antara sistem pencernaan pada manusia dengan sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Sekarang, coba kamu perhatikan gambar di samping ini. Kira-kira anak yang ada pada gambar tersebut sedang apa? Nah, benar sekali, anak tersebut sedang makan. Pernahkah kamu berpikir bagaimana proses makanan yang masuk melalui mulut menuju anus? Jika kamu pernah berpikir demikian, kamu akan menemukan jawabannya pada video kali ini. Lalu, apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan sistem yang membantu mencerna makanan untuk menghasilkan energi yang akan diedarkan ke seluruh tubuh. Proses pencernaan makanan terjadi secara mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan secara mekanik merupakan proses pencernaan yang mengubah zat-zat yang masih dalam berbentuk kasar menjadi zat yang lebih halus. Nah, proses secara mekanik ini terjadi di dalam mulut dengan bantuan gigi dan terjadi di dalam lambung dengan bantuan otot-otot lambung. Yang kedua, ada proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan secara kimiawi yaitu proses pencernaan yang mengubah senyawa-senyawa kompleks pada makanan menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana agar lebih mudah diserap oleh sel-sel tubuh. Proses pencernaan secara kimiawi ini terjadi di dalam mulut, lambung, dan usus dengan dibantu oleh enzim. Nah, enzim ini berfungsi untuk mempercepat proses pengubahan senyawa-senyawa yang kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Alat-alat pencernaan pada manusia dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada saluran pencernaan dan yang kedua ada kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, kelenjar hati, dan kelenjar pankreas. Saluran pencernaan yang pertama yaitu mulut. Di dalam mulut terdapat rongga mulut dan di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi pada manusia terdiri atas 4 jenis. Yang pertama ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Lidah di dalam rongga mulut berfungsi untuk membantu mendorong makanan agar masuk ke dalam kerongkongan. Selain itu, di dalam rongga mulut juga terdapat kelenjar ludah yang berfungsi untuk menghasilkan enzim yang akan digunakan dalam pencernaan secara kimiawi. Saluran pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung.
pada sistem pencernaan, di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik. Nah, gerakan ini merupakan gerakan yang mendorong makanan dari rongga mulut menuju ke lambung. Saluran pencernaan yang ketiga yaitu lambung. Lambung merupakan tempat menyimpan dan mencerna makanan. Pada lambung terjadi proses pencernaan secara mekanik dan juga kimiawi. Proses pencernaan kimiawi pada lambung dibantu oleh asam lambung, sedangkan proses pencernaan secara mekanik dibantu oleh otot-otot pada lambung. Lambung terdiri dari 4 bagian, yaitu kardiak, fundus, badan lambung, dan juga pilorus. Saluran pencernaan yang keempat yaitu usus halus. Usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Di dalam usus halus bermuara 2 saluran yang berasal dari saluran pankreas dan yang berasal dari kantong empedu. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum disebut juga usus 12 jari karena panjangnya yang sekitar 12 jari orang dewasa jika disejajarkan, atau sekitar 30 cm. Jejunum merupakan bagian dari usus halus yang berfungsi sebagai tempat pembentukan enzim. Salah satu contoh enzim yang dihasilkan oleh jejunum adalah enzim laktose yang berfungsi mengubah laktosa menjadi fruktosa. Bagian yang ketiga yaitu ileum. Ileum berfungsi untuk memperluas permukaan usus halus agar penyerapan sari-sari makanan dapat berjalan secara maksimal. Saluran pencernaan yang kelima yaitu usus besar. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan pembentukan feses. Saluran pencernaan yang keenam atau yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan saluran pembuangan sisa-sisa makanan, dalam hal ini adalah feses. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan kelenjar-kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan terdiri atas 3. Yang pertama, kelenjar ludah, yang kedua kelenjar pankreas, dan yang ketiga kelenjar hati. Kelenjar ludah merupakan kelenjar yang terletak di dalam rongga mulut dan berfungsi untuk menghasilkan enzim yang membantu proses pencernaan secara kimiawi di dalam rongga mulut. Kelenjar ludah terdiri atas 3, yaitu kelenjar parotis yang terletak di bawah telinga, kelenjar submandibularis yang terletak di bawah rahang, dan kelenjar sublingualis yang terletak di bawah lidah. Saluran pencernaan yang kedua yaitu kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas berfungsi menghasilkan enzim yang nantinya akan disalurkan ke usus halus. Kelenjar pencernaan yang ketiga yaitu kelenjar hati. Kelenjar hati merupakan kelenjar yang paling terbesar. Kelenjar hati berfungsi untuk menghasilkan cairan empedu yang nantinya akan disimpan di dalam kantong empedu. Nah, cairan empedu ini berfungsi untuk menetralkan racun yang ada di dalam tubuh. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana proses atau tahapan pada sistem pencernaan manusia. Tahapan pencernaan manusia yang pertama dimulai ketika makanan masuk ke dalam mulut dan dicerna di dalam rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan secara mekanik terjadi ketika gigi mulai mengunyah makanan tersebut, dan proses pencernaan secara kimiawi dibantu oleh kelenjar ludah. Setelah melewati proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi, makanan akan didorong menuju kerongkongan. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik yang akan mendorong makanan yang berasal dari rongga mulut menuju ke lambung. Setelah makanan sampai ke lambung, di dalam lambung terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan secara mekanik terjadi ketika otot-otot pada lambung meremas makanan-makanan tersebut. Dan ketika makanan tersebut bercampur dengan asam lambung, maka terjadilah proses pencernaan secara kimiawi. Setelah terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi di dalam lambung, makanan akan disalurkan ke dalam usus halus melalui pilorus.
Setelah makanan sampai pada usus halus, maka terjadilah proses penyerapan sari-sari makanan. Dan terjadi juga proses pencernaan makanan secara kimiawi. Nah, proses pencernaan secara kimiawi ini dibantu oleh enzim yang berasal dari saluran pankreas dan kantong empedu. Sisa makanan dari hasil penyerapan sari-sari makanan akan disalurkan pada usus besar. Pada usus besar, terjadi penyerapan kembali zat-zat makanan yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Dan zat-zat makanan yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh akan dikeluarkan menuju anus. Proses pengeluaran zat-zat makanan ini disertai dengan proses pengeluaran air dan garam-garam mineral. Proses pengeluaran ini menggunakan gerakan peristaltik. Setelah sampai pada anus, sisa-sisa makanan tersebut akan dikeluarkan dari tubuh. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan sistem pencernaan hewan ruminansia. Hewan ruminansia merupakan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam dua fase. Hewan ruminansia disebut juga hewan pemama biak. Nah, disebut hewan pemama biak karena hewan ini memakan kembali makanan yang sudah masuk ke dalam tubuhnya. Contoh hewan ruminansia yaitu kambing, kerbau, domba, sapi, kuda, dan lain-lain. Organ pencernaan pada hewan ruminansia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Lambung pada sistem pencernaan hewan ruminansia terdiri atas 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Proses pencernaan pada hewan ruminansia dimulai ketika makanan masuk ke dalam rongga mulut, dan di dalam rongga mulut terjadi pencernaan secara mekanik yang dilakukan oleh gigi. Nah, proses pengujahan atau pencernaan secara mekanik ini hanya berlangsung sementara. Makanan yang masih berbentuk kasar akan disalurkan ke rumen melalui kerongkongan. Di dalam rumen, makanan akan disimpan untuk sementara waktu, dan di dalam rumen juga terjadi proses pencernaan yang dibantu oleh mikroba. Setelah makanan di dalam rumen penuh, makanan akan dikeluarkan kembali menuju mulut. Di dalam mulut, makanan akan dikunyah kembali dan dihaluskan kembali oleh gigi. Nah, setelah itu makanan akan disalurkan menuju retikulum. Dari retikulum, makanan akan disalurkan ke dalam omasum. Di dalam omasum terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Nah, di dalam omasum juga proses pencernaan dibantu oleh mikroba. Setelah dari omasum, makanan akan disalurkan menuju abomasum. Di abomasum terjadi proses pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim. Setelah proses pencernaan di dalam abomasum, makanan akan disalurkan ke dalam usus halus untuk terjadi penyerapan sari-sari makanan. Nah, sari-sari makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan disalurkan menuju usus besar. Nah, hasil dari pembusukan makanan ini akan disalurkan menuju rektum untuk disimpan sementara waktu sebelum dikeluarkan melalui anus. Nah, dari penjelasan tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa sistem pencernaan pada manusia berbeda dengan sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Sistem pencernaan pada manusia hanya melewati satu fase, yaitu dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan akan berakhir pada anus. Sedangkan sistem pencernaan pada hewan ruminansia melewati dua fase. Fase pertama ketika makanan dari mulut masuk ke dalam lambung, dalam hal ini adalah rumen, dan fase kedua ketika makanan dari rumen dikeluarkan menuju mulut untuk dicerna kembali. Oke anak-anak, jadi sekian penjelasan tentang materi sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelum kita mengakhiri video ini, kita harus sama-sama menarik kesimpulan. Sistem pencernaan yaitu sistem yang membantu mencerna makanan agar menghasilkan energi
yang nantinya akan disalurkan ke seluruh tubuh. Proses pencernaan makanan terdiri dari proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi. Alat-alat pencernaan pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, kelenjar pankreas, dan kelenjar hati. Proses pencernaan pada manusia berbeda dengan proses pencernaan pada hewan ruminansia. Proses pencernaan pada manusia dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Proses pencernaan pada hewan ruminansia dimulai dari mulut, kerongkongan, rumen, mulut, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, usus besar, rektum, dan akan berakhir pada anus. Oke anak-anak, pembelajaran pada video kali ini telah selesai. Nah, ingat, tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol pemerintah seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih sudah menonton. Shalom.